Kita lanjutkan part 3 ya, usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang terakhir ya, untuk bab 3 atau budidaya pembenihan ikan konsumsi untuk ikan air tawar. Ini yang terakhir adalah budidaya ikan gurame. Oke, ikan gurame atau ikan gurame yang sering kita kenal. Ikan gurame ini kan sebagaimana kita tahu salah satu primadona kuliner ikan, yang mana dia ciri khas ikan gurame ini biasanya ikan gurame bakar yang ukurannya besar, dagingnya yang enak, dan salah satunya juga adalah ikan gurame goreng juga menjadi andalan yang biasa disajikan di restoran-restoran atau rumah makan yang terkenal di sekitar kita. Nah, nanti bagaimana cara membudidayakan gurame akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, tolong videonya jangan di skip, silahkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kalau udah gagal paham meribetkan urusannya. Selanjutnya yang pertama adalah ikan gurame. Definisinya, ikan gurame merupakan ikan asli perairan Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia Tenggara dan Cina, dan merupakan salah satu ikan labirin dan secara taksonomi termasuk famili Osperomodidae. Ikan gurame adalah salah satu komoditas yang banyak dikembangkan oleh para petani atau peternak. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan gurame ini dan pemeliharaan yang mudah serta harga yang relatif stabil. Kalau dibandingkan dengan ikan-ikan sebelumnya, gurame ini lebih stabil ya harganya dibandingin ikan lele, terutama yang sangat fluktuatif. Dia lele kan sangat fluktuatif tuh, kadang naik, kadang jatuh. Nah, terus juga nila atau ikan mas juga sama. Nah, kalau di gurame ini dia termasuk ikan yang memiliki harga stabil atau tidak terlalu anjlok ya fluktuatifnya. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah sistematika ikan gurame ini. Oke, yang pertama adalah filumnya adalah Chordata, kelasnya Actinovetrigizi, ordo Versiformes, subordo Belontidae, famili Osponemidae, genus Ospronemus, spesiesnya Oprohemus gorami LAC. Oke, itu ya sebagian definisi dari ikan gurame ini ya. Berarti dia ikan gurame adalah ikan original dari Indonesia, bukan didatangkan dari luar seperti ikan nila atau ikan lele kemarin kan didatangkan dari daerah lain. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis ikan gurame. Jenis gurame itu apa aja sih? Ya kalau kita di rumah makan mah ya taunya digoreng aja kan ikan gurame kan. Nah, sebenarnya ikan gurame juga memiliki beberapa jenis, nggak cuma satu doang ya. Oke, kita bahas nih ikan gurame angsa. Yang pertama adalah ikan gurame angsa. Ikan gurame angsa memiliki panjang tubuh sampai dengan 65 cm dan berat tubuh bisa mencapai 6 sampai 12 kg per ekor. Subhanallah, bisa dibayangin 6 kilo sampai 12 kilo sebesar apa tuh. Warna tubuh abu-abu dengan sisik relatif lebar. Di daerah Sunda biasa dikenal dengan gurame soang atau gurame galunggung. Bagaimana penampakannya? Ini dia. Nah, ini adalah gurame angsa atau gurame soang atau gurame galunggung. Oke. Yang kedua, jenis gurame. Nah, ada jenis gurame ini, gurame Jepang. Wow, ngeri nggak dari Jepang tuh. Gurame Jepang atau nama lainnya gurame Jepun. Panjang tubuh lebih pendek dibandingkan gurame angsa. Memiliki warna tubuh abu-abu kemerahan, terutama ada ujung sirip-siripnya. Ada memiliki bentuk sisik kecil dan berat mencapai 3,5, panjang maksimal 45 cm. Bagaimana penampakannya? Ini dia. Nah, ini gurame Jepang atau gurame Jepun. Perhatikan tuh perbedaannya. Oke.
Itu gurame Jepang ya. Lihat dia sisiknya, kepalanya, perhatikan, berbeda dengan gurame yang sebelumnya. Yang selanjutnya jenis yang ketiga itu ada gurame Blue Sapphire. Ngeri nggak tuh namanya? Gurame Blue Sapphire, atau seperti nama cincin aja ya, Blue Sapphire. Memiliki ciri fisik hampir sama dengan gurame yang lain, namun memiliki warna merah muda cerah. Berat maksimum mencapai 2 kg per ekor. Produktivitas telur mencapai 5.000 sampai 7.000 butir. Nah, ini sangat cocok sekali ya untuk dibudidayakan karena produktivitas telurnya setinggi 5.000 sampai 7.000 butir. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gurame Blue Sapphire ya, bentuknya lihat. Dia ada memiliki warna merah muda di sisiknya ya. Ini sangat bagus untuk dibudidayakan karena dia memiliki produktivitas telur yang tinggi. Gurame yang selanjutnya yang keempat itu adalah gurame Paris. Nah, namanya keren banget tuh, nama kota di Perancis ya enggak. Gurame Paris warnanya merah cerah, tetapi kepalanya berwarna putih. Terdapat bintik-bintik hitam di seluruh tubuh. Berat maksimum mencapai 1,5 kg dengan produktivitas telur 5.000 sampai 6.000 butir. Nah, ini juga bagus ya untuk produktivitas telurnya, dia 5.000 sampai 6.000 butir. Jadi sangat cocok untuk dijadikan ikan budidaya. Bagaimana penampakannya? Nah, ini penampakannya nih. Dia merah cerah, terus terdapat kepalanya berwarna putih. Itulah tonjolan di kepalanya tuh. Ukurannya juga bagus ya, besar tuh. Itu sekitar berapa kilo tuh dipegang sama anak-anak itu. Coba taksir berapa kilo tuh. Oke. Ini gurame Paris. Yang selanjutnya ada gurame Perselen. Gurame Perselen memiliki warna merah muda cerah dengan ukuran kepala relatif kecil. Kelebihannya dalam menghasilkan telur jumlahnya bisa sampai 10.000 butir. Wah, setiap pemijahan. Jadi sekali dia bertelur, telurnya 10.000. Bayangin aja sekali 10.000 berapa tuh ngebrojol tuh anaknya nanti. Ini sangat bagus untuk dibudidayakan. Di sini lihat, gurame jenis ini adalah yang paling sering dicari sebagai benih unggul. Berat indukannya 1 sampai 2 kilo, 10.000 butir sekali bertelur. Coba bayangin aja. Punya 10 udah 50.000 tuh. Gak usah beli bibit kita ya, tinggal dibudidayakan saja. Makanya kita harus bisa usaha pembudidayaan ikan konsumsi ini ya, atau pemijahannya nanti kita akan bahas. Nah, ini penampakannya. Nah, ini penampakan dari ikan gurame Perselen. Oke. Udah jauh beda ya warnanya ya sama ikan yang tadi ya. Yang selanjutnya ada ikan gurame apa lagi nih? Gurame Bastar. Tubuh gurame ini agak kehitaman, tetapi warna kepalanya putih, bentuk sisiknya agak lebar, laju pertumbuhannya termasuk cepat. Jumlah telur dihasilkan tidak terlalu banyak, 2.000 sampai 3.000 butir setiap pemijahan. Jadi ini kurang bagus nih, bertelurnya hanya 2.000 sampai 3.000 butir. Namun dia memiliki pertumbuhan yang cepat, jadi bisa cepat panen lah kalau gitu. Mana ini cocoknya kita beli bibitnya aja untuk pembesaran saja. Nah, ini guramenya bentuknya ya, bisa diperhatikan bentuknya tuh. Oke. Yang selanjutnya ada gurame apa lagi nih? Gurame kapas. Memiliki warna putih kerepakan mirip kapas dengan bentuk sisik yang cukup besar. Benih gurame jenis ini dapat tumbuh dengan cepat, dapat mencapai 1 kg dalam waktu 13 bulan semenjak menetas. Produktivitas telurnya bisa sampai 3.000 butir setiap kali pemijahan. Nah, ini gurame kapas. Nah, bentuknya seperti ini. Dia warnanya seperti itu ya. Oke. Ini jenis-jenis dari gurame lagi. Yang terakhir nih ini adalah gurame batu. Gurame batu memiliki warna hitam dengan sisik yang kasar. Pertumbuhannya cenderung lambat dibandingkan jenis lain. Beratnya hanya mencapai 0,5 kg atau setengah kilo dalam waktu 13 bulan semenjak menetas. Nah, ini kurang bagus ya kalau untuk dijadikan ikan budidaya konsumsi ya. Karena apa? Karena pertumbuhannya yang lambat, terus juga bobotnya hanya 0,5 kg. Dari beberapa jenis di atas kita sudah dapat mengetahui gurame apa sajalah yang sangat bagus untuk dibudidayakan, dijadikan sebagai usaha pembesaran, dijadikan sebagai usaha pembibitan atau pemijahan atau
dikembangbiakan secara telur, kita jual bibitnya. Oke. Secara morfologi, ikan ini termasuk garis literal tunggal, lengkap tidak terputus, bersisik stenoid dan memiliki gigi pada rahang bawah. Sirip ekor membulat, jari-jari lemah. Pertama, sirip perut merupakan benang panjang yang berfungsi sebagai alat peraba. Tinggi badan 2,0 sampai 2,1 kali panjang standar. Pada ikan muda terdapat garis-garis tegak berwarna hitam berjumlah 8 sampai 10 buah. Dan pada daerah pangkal ekor terdapat titik hitam bulat. Ikan gurami dapat memijah sepanjang tahun, walaupun produktivitasnya lebih tinggi pada musim kemarau. Adapun yang perlu diperhatikan untuk pemijahan ini adalah padat tebar induk, tata letak sarang, panen telur, dan kualitas air, media pemijahan, serta pemilihan pakan yang harus disesuaikan. Nah, ini adalah ciri-ciri induk jantan dan betina. Yang pertama, induk jantan. Dahi agak menonjol menyerupai cula. Dasar sirip dada terang keputihan, dagu berwarna kuning dan agak menonjol. Jika diletakkan di tempat datar, ekornya naik ke atas. Jika ditekan, perlahan di kelaminnya mengeluarkan sperma, sangat baik untuk dijadikan indukan usia atau pada umur 3 sampai 7 tahun. Ini usia matangnya untuk dijadikan indukan. Yang selanjutnya ini indukan betina. Nah, dahi rata, dasar sirip dada gelap kehitaman, dagu kurang menonjol, ujung sirip ekor bundar, sangat baik untuk dijadikan indukan ini antara 2,5 sampai 6 tahun. Jadi dia hitungannya lebih muda ya. Kalau yang jantan tadi 3 sampai 7, kalau yang betina ini 2 sampai 6 tahun. Dilihat di situ tadi ciri-ciri yang saya sebutkan sudah saya lingkarin. Dilihat dari nomor 1 itu dahi, nomor 2 itu sirip, nomor 3 itu nomor 3 itu dagu, nomor 4 itu adalah ekor ya. Ekornya lihat, kalau betina itu ekornya bulat, dia bundar. Kalau laki-laki ekornya naik ke atas. Nah, bisa dilihat ya, perhatikan ini perbedaannya jelas ini nih. Nah, ini perbedaannya nih, ini 1 2 3 4 kan, 1 2 3 4. Oke. Selanjutnya, pakan ikan gurami. Ikan gurami termasuk ke dalam ikan pemakan segala atau omnivora. Di habitat asalnya, ikan gurami memakan plankton, zooplankton, serangga, dan daun tumbuhan lunak. Pada saat dewasa, ikan gurami lebih suka memakan tanaman air seperti azolla, mata lele, lemna, hydrilla, atau biasa disebut ekor kucing, atau mikrosium, ekor tupai, pistis, atau apu-apu, kangkung, dan genjer. Untuk pembudidayaan gurami di kolam, umpan alaminya atau pakan alaminya adalah daun talas, atau istilahnya daun sente, daun pepaya, daun ubi kayu, atau singkong, daun kangkung. Saat dibudidayakan, ikan gurame dapat dioptimalkan pertumbuhannya dengan memberinya pelet atau pakan buatan, pakan pabrikan. Oke. Nah, ini untuk tebar induk. Nah, itu udah kita bahas tadi ya, indukan jantan dan betina ya. Pada tebar induk adalah 1 ekor per 5, 1 ekor per 5, atau 1 jantan 5 betina per meter persegi, dengan perbandingan jumlah jantan betina adalah 1:3 atau 1:4. Penebaran induk di kolam pemijahan dapat dilakukan secara berpasangan sesuai perbandingan. Pada kolam yang disekat ataupun secara komunal, satu kolam diisi beberapa pasangan, induk betina dapat memproduksi telur 1.500 sampai 2.000 butir per kilo induk. Sarang diletakkan 1 sampai 2 meter dari tempat bahan sarang, kedalaman 10 sampai 15 cm dari permukaan air ya. Sarang dipasang mendaftar sejajar dengan permukaan air menghadap ke arah tempat bahan sarang. Oke. Nah, ini bentuk sarangnya injuk atau ini sabut kelapa juga bisa, atau bisa menggunakan alat yang lain ya.
Nah, ini dia pembahasannya adalah tempat bahan sarang diletakkan di permukaan air. Dapat berupa anyaman kasar dari bambu atau orok-orok atau bahan lainnya diatur sedemikian rupa sehingga induk ikan mudah mengambil sabut, kelapa atau injung untuk membuat sarang. Pembuatan sarang dapat berlangsung 1-2 minggu bergantung pada kondisi induk yang ada atau bergantung pada kondisi induk dan lingkungan yang ada. Pemeriksaan sarang yang udah berisi telur dapat dilakukan dengan cara meraba menggoyang-goyangkan sarang secara perlahan atau dengan menusuk sarang menggunakan lidi atau kawat dan menggoyang-goyangkannya. Cirinya, sarang yang sudah berisi telur ditandai dengan keluarnya minyak atau telur dari sarang ke permukaan air. Jadi itu caranya ya, cara ngecek telurnya udah ada apa belum tuh. Jangan sembarangan ambil aja, cek dulu, tahu belum ada isinya, atau kalau kamu ambil sembarangan bisa-bisa telurnya nanti rusak. Oke. Nah, ini caranya. Nah, seperti ini ya, tuh. Sarang yang sudah berisi telur diangkat. Telur dipisahkan dari sarang dengan cara membuka sarang secara hati-hati. Karena mengandung minyak, telur akan mengembang di permukaan air. Telur yang baik berwarna kuning bening, sedangkan telur yang berwarna kuning keruh dipisahkan dan dibuang. Karena telur demikian tidak akan mentas. Minyak yang timbul dapat dikurangi dengan cara diserap memakai kain atau kertas koran. Kemudian kualitas media peminjahan yang baik adalah suhunya 25-30 derajat Celcius, pH airnya 6,5 sampai 8,0. Laju pergantian air 10-15% per hari dan ketinggian kolam air atau air kolam 40-60 cm. Oke. Nah, ini adalah teknik pembenihan dan pembesaran ikan gurami. Perlu diketahui bahwa nener atau telur gurami saat ini kita masih mendatangkan dari luar daerah melalui tangan para pengepul. Kondisi nener yang datang kepada pembudidaya ada yang sudah menetas, ada yang belum. Telur gurame menetas pada usia 3-4 hari. Sebentar ya, dari dia ngebronjol 3-4 hari itu udah menetas telurnya ini ya. Selanjutnya adalah ini fotonya. Nah, ini adalah telur gurame yang biasa dijual atau diperjualbelikan dan untuk ditetaskan ya. Dilihat itu bentuknya kuning-kuning cerah, dia mengambang di atas air. Oke. Yang selanjutnya adalah teknik dan pembesaran ikan gurame. Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan larva sampai menjadi bibit yang baik. Yang pertama, kolam harus dibersihkan sebersih-bersihnya dengan menggunakan sorok, kepi, atau sapu lidi. Nah, ini bentuknya. Nah, yang kedua, siram dinding permukaan kolam yang telah dibersihkan dengan air. Nah, itu caranya bisa dilihat ya, bapak-bapak sedang ngebersihin kolam tuh. Nah, itu cara ngebersihin dinding-dindingnya pakai serokan, jadi kosrok-kosrok biar pada hilang penyakit-penyakitnya. Isi kolam dengan air yang baik. Air yang digunakan adalah air dari sumur atau air bor. Ketinggian air antara 20-30 cm. Pasang media untuk berlindung pada ikan di dalam menggunakan genteng. Nah, ini isi airnya. Nah, ini tuh pendedaran adalah pendedaran bibitnya ya. Nah, itu di samping di bawah sikunya si bapak itu ada gentengnya, itu yang berfungsi untuk melindungi. Jadi ditutupi ya supaya nggak langsung terkena cahaya matahari yang menyengat. Jadi telurnya nggak jadi mentas, nanti bisa mati ya kan. Yang selanjutnya adalah pasang media pembatas penyekat untuk nener gurami. Nah, dibatas seperti ini tuh ya. Itu genteng tadi untuk melindungi. Nah, ini sekatnya, pembatasnya untuk telur yang tadi ya. Tunggu beberapa saat sampai air benar-benar tenang. Masukkan nener gurame ke dalam kotak penyekat secara perlahan-lahan. Nah, ini saya ulangi. Nah, ini caranya tuh, sedikit-sedikit tuh. Tumpahinnya ya, nggak serumpah, sedikit-sedikit tuh. Oke, intinya harus berhati-hati, jangan terburu-buru. Yang selanjutnya, beri tutup tepat di atas penyekat nener tadi. Nah, ditutupin seperti ini nih. Dia pakai media
karung, bisa juga media yang lainnya, bisa terpal, bisa plastik dan lain-lain. Intinya mah melindungi si nener atau telur ikan gurame ini dari sengatan matahari secara langsung, karena bisa mengakibatkan telur ini mati kepanasan sehingga dia tidak jadi menetas. Jadi bahaya, udah beli malah nggak netas kan. Makanya kita harus perhatikan nih step-stepnya nih ya. Makanya saran saya jangan di skip videonya, diulang atau ditonton dengan seksama. Oke. Nah, terangannya kolam digunakan 3 meter kali 7 meter, terbuat dari beton atau semen. Nener yang didedar sejumlah 10.000 ekor ya. Nener ini telur atau anak ikan gurame yang masih kecil ya. Yang selanjutnya adalah teknik pembenihan dan pembesaran ikan gurame. Pada hari ke-6 setelah nener dimasukkan ke kolam, kurangi air kurang lebih 30% dan tambahkan air baru. Angkat penyekat nener dari kolam. Berikan pakan yang dilakukan pada hari ke-7 dengan menggunakan cacing sutra. Pakan diletakkan di dekat dengan media berlindung atau genteng tadi ya. Pengurangan air 30% dan penambahan air dapat dilakukan 7 hari sekali sampai usia bibit gurame usia 1 bulan. Nah ini tuh anak-anak gurame yang baru netas, dia kayak cebong ya, cuma warnanya yang beda ya, itu namanya nener itu istilahnya, atau anak gurame yang baru menetas. Oke. Yang selanjutnya masih teknik pembudidayaan atau teknik pembenihan. Nah, setelah umur 1 bulan bisa diadakan penjarangan dengan padat tebar sebagai berikut: 0 sampai 1 meter kedalaman air, 20 sampai 30 cm padat tebar, 400 sampai dengan 500 ekor per meter persegi. Ukuran 1 cm sampai 2 cm ke dalam air 1 meter padat tebar, 200 sampai 250 ekor per meter kubik. Ukuran 2 cm dan silet kedalaman air 1 meter pada tebar, 75 sampai 100 ekor per meter persegi. Ukuran silet sama korek kedalaman air 1 meter pada tebar, 50 ekor per meter kubik. Ukuran korek sampai bentol kedalaman air 1 meter pada tebar, 25 ekor. Kolam pembesaran kedalaman air 1 meter pada tebar, 15 ekor per meter kubik. Itu ukurannya tuh. Yang pertama adalah 2 sampai 3 cm, 3 sampai 4 cm, 3 sampai 5 cm, 5 sampai 7 cm. Nah, yang itu itu ukuran jempol tangan, ukuran gas, ukuran silet dan ukuran korek. Oke. Ini tahapan-tahapan atau tahapan usia dari si benih ikan gurame ini. Yang biasa dijual kan usia ini nih, yang biasa dijual nih yang usia ini, usia silet ini, sama usia si korek ini. Nah yang bawah ini biasanya jarang nih. Biasanya yang sering ini adalah dari gas, silet, sama korek. Ini yang biasa dijual di pasaran. Oke. Masih teknik pembenihan dan pembesaran. Pakan alami dapat diganti dengan pakan buatan atau pelet pada umur 1,5 sampai 2 bulan. Butiran pakan disesuaikan dengan bukakan mulut ikan. Jadi jangan ukuran ikan masih kecil mulutnya dikasih pakan peletnya yang ukuran dewasa ya, disesuaikan. Jadi harus menyesuaikan. Mulut ikannya masih kecil, kasih pakai pelet yang ukuran kecil. Ukuran udah besar ya kasih pelet yang ukuran besar. Setiap akan mengadakan penjarangan, air harus diendapkan minimal 1 kali 24 jam. Jadi ketika diendapkan itu maksudnya kan biasanya airnya ngalir. Nah airnya jangan ngalirin dulu, dibiarkan saja selama 1 kali 24 jam. Jadi airnya mengendap di situ. Oke. Pemberian pakan pelet dilakukan pagi dan sore hari. Pemberian pakan dilakukan dengan takaran 1 sampai 1,5% kali dari berat biomasa. Nah, selanjutnya adalah yang di bawah adalah penyakit yang sering menyerang atau yang biasa menyerang ikan gurame ya. Oke. Yang pertama adalah bintik putih. Biasa menyerang ukuran ikan kecil, ditandai dengan adanya bintik-bintik putih pada ikan. Akan lebih jelas jika diadakan pengamatan dalam waktu malam hari. Biasanya menyerang pada musim kemarau, musim bedingding. Pada musim penghujan, ketika matahari jarang kelihatan, mendung terus-menerus. Pengobatan bisa menggunakan macetnya green oxalate MgO, metilin blue MbO atau kalium permanganate atau PK. Bisa juga menggunakan garam dapur,
Pengobatan dilakukan secara pada saat puncak panas. Dosis ada pada bungkus kemasan. Kalau sudah pernah atau sudah parah biasanya akan mati serentak. Jadi harus hati-hati. Kita harus sering-sering mengontrol kolam pembesaran atau kolam budidaya kita. Jangan sampai nanti keburu pada mati semua. Ketika sudah ditemukan bintik-bintik penyakit ini, segera ikan tersebut dipisahkan ke kolam yang lain agar bisa kita obati. Jadi tidak menyatu dengan yang lain sehingga menyebabkan tertular. Kalau udah tertular ribet, makanya ketika kita menemukan yang ikan penyakit langsung kita pisahkan. Dan kita juga harus menyiapkan kolam untuk pemisahan ini ya, nggak bisa di satu kolam kita obati. Oke. Yang selanjutnya ini ada penyakitnya yang lainnya ada. Nah, uwer menyerang ukuran ikan kecil ditandai dengan gerakan ikan yang berputar-putar dan akhirnya mati. Penyakit ini tidak menyerang secara serentak, tapi ikan akan mati satu persatu, mati ngenes istilahnya. Belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk penyakit ini. Yang selanjutnya adalah ngerepus. Ngerepus adalah menyerang segala ukuran ikan ditandai dengan ada pergerakan ikan yang lambat, warna ikan agak gelap. Ketika mengambang ke permukaan air, ikan akan mengeluarkan gelembung udara. Ikan mati pelan-pelan. Bisa diobati dengan menggunakan benzalkonium chloride atau BKC. Pengobatan dilakukan pada saat puncak panas, jadi pada siang hari ya. Intinya tadi juga pas awal pada siang hari, jangan pada saat mendung atau sore hari, apalagi malam hari. Penyakit selanjutnya adalah cacar, menyerang ikan ukuran menengah sampai besar, ditandai adanya luka-luka pada ikan. Bisa diobati dengan antibiotik, super tetra, oksitosin, chloramphenicol. Pengobatan lewat pakan. Jadi pengobatannya dimasukkan ke dalam pakan yang bakal dimakan oleh ikan tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah keropok, menyerang segala ukuran ikan, terjadi karena terlalu air yang terlalu keruh dan terjadi pada perbedaan suhu yang sangat menonjol antara permukaan air dengan air yang ada di dasar. Penanganannya adalah pengurangan air kolam, lalu ditambahkan air baru. Tebarkan daun pisang kurang lebih sepertiga bagian kolam, tebarkan larutan N-Cropox yang sudah dicampur dengan air secara merata. Jika penanganannya telat, ikan akan mati secara serentak. Jadi harus rajin-rajin kontrol kolam ya, jangan sampai udah budidaya dibiarkan saja. Nah, harus sering kontrol juga, dilihat, diperhatikan ikannya seperti apa, keadaannya seperti apa, suhu airnya seperti apa, oke, agar budidayanya sukses. Yang selanjutnya ada meras, menyerang nener, gurami. Nener hanya berputar-putar di permukaan air, tidak mempunyai nafsu makan dan akhirnya mati. Selanjutnya ada hama cekutru, anak capung. Nah, ini juga udah pasti ini, karena bukan ikan gurame saja, hampir semua ikan ini hamanya anak capung. Jadi capung kan bertelurnya itu di air, nggak jauh beda sama yang namanya nyamuk. Dia bertelur di air, nanti anaknya itu pertama itu akan menjadi larva. Dia hidupnya di air, dia biasanya makan ikan yang kecil. Ini teman saya yang usaha cupang juga cerita, kadang anak-anak capung itu dibantai sama anak capung ini. Salah satu penanganannya dengan memindahkan ikan kolam yang sudah disiapkan. Pencegahannya menutup kolam dengan jaring-jaring atau paranet. Yang selanjutnya kutu ikan. Yang sembilan adalah sundap. Nah, catatannya, pada saat terserang penyakit sebaiknya ikan dipuasakan. Pada saat terserang penyakit, air kolam jangan diotak-atik kecuali keropoken. Obat-obat tersebut di atas biasanya kurang manjur kalau kurang adanya panas matahari. Untuk 1000 ekor gurame menghabiskan 25 sampai 30 sak pelet dan siap dipanen ya. Ini jadi kalau misalkan punya 1000 ekor itu habis 25 sak atau 30, itu 25 itu berarti kan 50 kilo, berarti sekitar 1 kuintal 25 kilo atau 1 kuintal setengah ya untuk sampai panen per 1000 ekor. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri bagaimana keuntungan atau laba dari usaha budidaya ikan konsumsi untuk ikan gurame ini. Kita sudah dapat rumusannya, yaitu yang pertama ini adalah 25 sampai 30 sak pelet sampai panen. Nah, ini kalau kalian cari tahu nih keuntungannya berapa dari 1000 ekor ini keuntungannya berapa dari 25 sampai 30 sak ini. Karena kan dia menghabiskan segini pakannya ya. Harga jual berapa, harga bibit berapa, biaya jasa pemeliharaannya berapa, dan lain-lain itu harus kamu hitung ya. Yang selanjutnya, oke, ini yang selanjutnya adalah sudah cukup ya.
Yang selanjutnya ini adalah, nah ini gurame olahannya. Enak nggak tuh? Hah? Yang selanjutnya lagi saya liatin nih. Wah, mantep kan? Tinggal dicocol tuh. Selanjutnya, wah, gurame bakar primadona banget lihat. Dan yang ini salah satu atau jenis-jenis olahan dari ikan gurame ya. Untuk kalian yang ingin mencoba silahkan dengan mengikuti step-step yang tadi. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian hitung ya, per 1000 ekor gurame kalian cari harga bibitnya berapa, ketentuan pakannya sudah jelas, ditambah pemberian pakan cacing sutra pada saat usianya masih nener tersebut. Nanti keuntungannya berapa silahkan dikalkulasikan, jawabannya silahkan dikirim ke Google Classroom ya. Saya tunggu jawabannya nih. Yang nggak ngerjain ya sudah cukup lah, nanti nggak bakal saya kasih nilai untuk bab 3 ini. Oke. Pertemuan untuk usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi atau usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi untuk ikan air tawar ini sudah beres. Di bab 3 nanti kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya di bab 4 untuk pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Buat teman-teman juga, kalau misalkan teman tetangga kelasnya mungkin kelas IPS yang butuh materi ini, silahkan di-share videonya. Kalian cukup copy link, di situ ada tulisan bagikan, kalian bagikan melalui WA linknya biar mereka juga mendapat pembelajaran yang sama ya, agar mereka paham juga. Takutnya mereka belajarnya hanya melalui buku, jadi mereka tidak paham nih, tidak ada videonya. Silahkan kalian share ya, jangan lupa di-share aja buat teman-teman juga yang nggak bisa online. Silahkan di-share aja biar mereka nonton setelah mereka memiliki kuota untuk online. Materi-materi sebelumnya silahkan dibaca, dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk absensi jangan lupa di kolom komentar dengan nama, dengan format hadir, nama dan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat wirausaha, Indonesia berjaya. Oke.